Hello guys, welcome back to my channel bersama saya Kiki Agustin. Sekarang saya akan mulai sebuah seri baru, yaitu akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan vanilla JavaScript. Nah, untuk aplikasinya itu seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan ya, misalkan sekarang belajar ngoding. Terus ini akan ada di list di sini. Terus misalkan kita tambah lagi mengaji, misalkan mengaji. Terus kita tambahkan lagi misalkan beres-beres rumah. Nah, ini akan muncul ya listnya di sini. Lalu teman-teman bisa klik selesai apabila kegiatan ini udah selesai ya. Kita klik selesai misalkan, maka ini backgroundnya akan berubah ya. Jadi seperti ini. Terus si button selesainya juga udah gak ada. Misalkan kita ini yang ini klik selesai juga gitu. Terus misalkan kita tambah lagi ya, ini bebas aja, misalkan mantau codingan. Nah, ini akan muncul juga di sini. Lalu teman-teman bisa delete ya, bisa delete. Klik ini akan muncul. Nah, ini si data ini disimpan di local storage-nya ya. Jadi meskipun di refresh ini akan tetap ada datanya, tapi kalau misalkan di clear semua data yang ada di browsernya itu akan hilang ya teman-teman. Nah, harusnya ini di database, tapi ini supaya gampang saya simpan di local storage-nya Google Chrome ya. Nah, terus selain itu teman-teman bisa, ini ada fitur untuk mencari ya, misalkan saya akan mencari yang mengaji. Nah, ini maka akan muncul yang mengajinya gitu. Terus yang selanjutnya teman-teman bisa hapus semua list yang ada di sini ya, yang ada di sini bisa dihapus. Maka ini akan hilang ya semua datanya. Oke, mungkin itu simple aja ya teman-teman. Tapi kita akan barengan sama belajar Bootstrap juga. Terus belajar tentang basic-basic yang ada di JavaScript juga gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, setelah yang satu ini. Nah, sebelum kita mulai ngoding, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa sih itu JavaScript, pengenalan dulu lah teman-temannya istilahnya. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan itu tentang JavaScript. Oke, nah di sini ada ininya, saya sudah siapkan slide-nya. Oke, yang pertama, apa itu sih JavaScript itu? Nah, menurut Wikipedia, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Jadi JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang tingkat tinggi dan bisa dinamis juga. Terus JavaScript juga dapat bekerja di sebagian penjelajah web seperti Google Chrome, Mozilla maupun web browser yang lainnya juga ya teman-teman. Terus JavaScript merupakan salah satu teknologi inti World Wide Web atau selain HTML dan CSS. JavaScript membantu halaman web menjadi interaktif. Nah, halaman-halaman website yang teman-teman kunjungi, saya yakin sih pasti di dalamnya itu ada JavaScript, baik itu untuk mengolah datanya maupun untuk sekedar interaktifnya aja. Ya contohnya ya, ketika kita mengklik sesuatu lalu muncul animasi atau gimana, nah itu pasti menggunakan JavaScript gitu teman-teman. Nah, dengan bantuan JavaScript, dengan bahasa pemrograman JavaScript ini, nah teman-teman itu bisa membuat apa aja sih. Nah, yang pertama, teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi web atau hanya web statis. Nah, banyak ya framework yang sangat populer ya untuk membuat sebuah website, yang terutama itu front end-nya ya. Misalkan ada Angular, terus ada React. Nah, React itu bukan framework ya. React itu adalah sebuah library, tapi ada juga framework yang menggunakan library dari React, yaitu misalkan Next.js. Nah, apabila teman-teman sudah menguasai framework-framework itu seperti Next.js,
Next.js, React atau Vue.js. Nah, itu teman-teman bisa bekerja di salah satu perusahaan startup. Nah, selain membuat sebuah aplikasi web, nah web JavaScript juga teman-teman ada ya, bisa digunakan untuk backend juga. Nah, salah satunya backend itu menggunakan Node.js. Jadi teman-teman selain bisa menggunakan PHP ya untuk mengelola backend, JavaScript juga ternyata ada apa untuk mengolah backend, yaitu menggunakan Node.js. Selain teman-teman bisa membuat aplikasi berbasis web, dengan bantuan JavaScript juga teman-teman bisa menggunakan atau bisa membuat sebuah aplikasi mobile. Bahkan bisa membuat sebuah aplikasi mobile yaitu Android dan desktop. Android dan iOS. Nah, salah satunya teknologi yang sekarang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android dengan JavaScript itu yaitu React Native. Nah, React Native ini dikembangkan oleh Facebook ya teman-teman. Jadi dengan React Native teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi mobile dengan OS-nya itu Android dan iOS. Terus yang terakhir, dengan JavaScript juga teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi desktop. Nah, contohnya apa? Aplikasi desktopnya. Contohnya kayak mungkin Visual Studio Code. Nah, itu Visual Studio Code dibuat menggunakan JavaScript. Untuk library-nya yaitu Electron.js, teman-teman. Teman-teman bisa cari Electron.js ya. Electron.js itu saya baca-baca bisa untuk contohnya seperti Visual Studio Code, Figma juga menggunakan Electron.js kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cari aja Electron.js gitu teman-teman. Nah, sebelum kita belajar JavaScript, alangkah baiknya teman-teman itu pelajari apa saja dulu sih. Yang pertama yang tentu saja ya teman-teman harus minimal pernah membuat sebuah website statis menggunakan HTML ya, karena pasti ada HTML-nya juga teman-teman di seri tutorial kita kali ini. Terus yang kedua itu teman-teman ya minimal harus pernah membuat sebuah website yang ada CSS-nya ya. Karena untuk sekarang kita akan membuat UI-nya yaitu menggunakan framework Bootstrap ya, framework CSS Bootstrap. Teman-teman ikuti aja ya. Nah, terus apa aja yang perlu disiapkan untuk mengikuti seri tutorial kali ini? Yang pertama ada web browser. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla juga, atau yang menggunakan macOS, teman-teman bisa menggunakan Safari. Tapi untuk saya akan menggunakan Google Chrome. Terus yang kedua, teman-teman gunakan kode editor ya. Kode editor saya akan menggunakan Visual Studio Code. Dan terakhir tentu saja niat, karena kalau teman-teman gak niat pasti gak akan belajar ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai membuat layoutnya dulu ya. Oke, yang pertama teman-teman buat dulu folder ya. Buat dulu folder, misalkan namanya JavaScript ya. JavaScript dasar. Seri name lagi. Terus habis ini teman-teman buka di text editor yang teman-teman gunakan. Sekarang saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Kita open folder. Terus ini udah di desktop, cari yang JavaScript dasar. Ini sip ya, ini udah kebuka. Habis itu bentar, masih loading ternyata teman-teman. Ini udah. Habis itu teman-teman buat sebuah file yang namanya itu adalah index.html. Sip. Jadi ini kita kecilin, sip. Habis itu teman-teman buka ya websitenya Bootstrap, yaitu getbootstrap.com yang ini. Sekarang untuk Bootstrap itu udah versi 5 ya. Terus teman-teman pilih get started, lalu cari yang starter template.
kita copy yang ini, kita copy lalu kita paste, sip, lalu kita save dulu dan kita buka di web browsernya, klik kanan. Nah ini buat teman-teman yang belum install ekstensinya, ini gak bakalan ada ide ya. Kalau buat teman-teman mau install aja di sini, namanya itu bentar, open. Nah ini open in browser, sorry. Nah ini teman-teman, yang ini teman-teman install aja yang ini, open in browser. Jadi kalau mau membuka si codingannya, teman-teman tinggal pilih filenya, lalu klik kanan open in other browser, lalu pilih browsernya. Saya akan menggunakan Google Chrome. Sip ya, ini udah kebuka. Nah teman-teman, sebelum kita membuat layout yang seperti ini ya, seperti ini ya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang grid yang ada di framework Bootstrap, karena grid itu adalah salah satu hal yang penting ya kalau kita mau memakai Bootstrap. Ya contohnya kayak gini ya, ini kan untuk tampilan desktopnya seperti ini teman-teman. Kalau kita inspect ya jadi tampilan mobile, maka tampilannya itu jadi ke bawah. Nah ini diaturnya sama grid teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus mengerti terlebih dahulu tentang grid gitu. Nah untuk gridnya, coba teman-teman di websitenya Bootstrap search aja namanya grid system. Nah ini grid system. Nah gitu teman-teman. Jadi di dalam grid itu ya teman-teman ada ukuran untuk XS atau extra small, SM untuk small ya. Jadi ukurannya itu jadi di atas 576 pixel. Terus ada MD, ada LG, ada XL, ada XXL. Nah, oke, langsung saja kita ke codingannya teman-teman. Ini kita sip. Nah, dia ada yang lupa teman-teman, untuk ininya saya akan menggunakan option yang kedua ya. Jadi yang ini akan saya hapus. Kalau teman-teman mau pakai yang ini juga gak apa-apa, tapi saya akan menggunakan yang option kedua. Ini kita uncomment dengan tekan Ctrl/, sip. Ini kalau di save, kalau kita refresh hasilnya sama aja teman-teman gitu. Lalu yang ininya kita hapus. Terus untuk titlenya kita ganti, misalkan jadi belajar JavaScript. Dasar, sip. Untuk membuat grid itu teman-teman pertama harus membuat sebuah div dan beri kelas container. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, tinggal ketik titik terus container gitu. Terus nah ini container itu supaya si isinya itu jadi ada di ini. Misalkan ini kan saya punya H1 misalkan ya, H1 yang namanya Hello World. Nah, ini kan jadi di sini. Nah, kalau kita masukin di dalam kontainer, maka si kontennya akan ada jaraknya, akan seperti ini teman-teman, gitu. Terus yang kedua itu di grid itu harus membuat row dulu. Row. Nah, row ini teman-teman bisa ibaratkan seperti baris teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat konten yang 2 baris, berarti harus membuat 2 row. Contohnya ya, saya kasih style yang background colornya itu misalkan red, lalu ini ini bukan red. Red, terus kasih height-nya, tingginya kasih misalkan 60 pixel. Kalau kita refresh, lalu nah ini kan ada baris. Nah jadi kalau misalkan mau membuat 2 baris konten, teman-teman tinggal buat 2 row asalkan ada di dalam container ini teman-teman. Ini rubah warnanya jadi green misalkan, green. Kita save.
Nah, ini jadi ada 2 baris. Kalau mau dikecilin apapun ini akan tetap jadi 2 baris ya. Itu. Terus misalkan mau membuat 3 baris ya, berarti tinggal buat lagi row jadi ada 3. Misalkan yang ini jadi blue warnanya. Kalau kita refresh tuh ini jadi ada 3. Nah, setelah kita mengenal row ya yang ada di Bootstrap, kita akan mengenal yang namanya call. Call itu ibaratkan kalau misalkan di Microsoft Excel itu adalah kolomnya teman-teman, kan pasti ada baris, ada kolomnya juga. Nah, kolom yang ada di Framework Bootstrap itu ada 12 teman-teman. Ya, kita contohin ya. Ada 12 ya. Cara membuatnya, teman-teman bisa tulis div yang kelasnya call. Terus misalkan call 6 aja ya, call 6. Lalu kita kasih style, warnanya background color white misalkan ya, putih. Nah, terus kita copy. Jadi, nah ya lihat teman-teman nih. Ini warnanya kita rubah jadi misalkan blue. Nah, gitu. Nah, lihat teman-teman, ini kan ada call dash 6. Call dash 6. Nah, ini kan 6 tambah 6 jadi 12. Kalau kita refresh, nah ini hasilnya jadi 12 kolom tapi dibagi 2 gitu. Kalau teman-teman mau membuat misalkan di sininya isi kontennya beda, di sini isi kontennya beda, di sini isi kontennya beda, berarti kita tinggal dibuat aja sih call ininya. Misalkan teman-teman mau buat 3 konten di sini, berarti terus kita copy aja ini ya. Kita buat callnya jadi 4 teman-teman. Kita buat callnya jadi 4 kalau mau buat 3 konten. 4 tambah 4 jadi 8 kan. Tambah 4 lagi jadi 12. Nah, jadi si jumlah semua kolomnya itu harus jadi 12 teman-teman. Kita ini ubah jadi white lagi. Nah, kalau kita refresh, hasilnya jadi 3 konten ya di sini. Itu teman-teman. Nah, terus ini apa ya, di sini kan ada dijelaskan XS, SM, MD ini tuh untuk apa. Jadi gini teman-teman, misalkan ya, nah caranya teman-teman buatnya seperti ini. Misalkan ya, untuk di ukuran SM kolomnya itu jadi 1, jadi 12 kolom penuh. Misalkan caranya di sini. Call SM jadi 12. Nah, ini kalau di ukuran small ini akan jadi 1 baris nah di sininya. Terus kita buat lagi call misalkan LG itu large ya. Kalau di ukuran large di atas large itu di atas 992 pixel ini akan jadi misalkan jadi 4 gitu. Kita ini hapus aja ya. Terus kita copy yang ini. Terus ini warnanya jadi blue 1 gitu. Nah, ini jadi gini teman-teman. Kalau di ukuran small ini akan jadi 1 baris, tapi kalau di ukuran large ini akan jadi 3 kolom. Bukan, maaf ya, tadi bukan baris tapi kolom. Kita lihat teman-teman. Nah, ini kan kita cek ini ada jaraknya berapa. Lihat, ini kan lebih dari 992, berarti ini masuknya ke large. Jadi ini akan 3 kolom ya. Tapi kalau kita ukuran jadi small, kita inspect lagi. Lihat, ini jadi 1 kolom. Nah, ini kan yang white ini jadi 1 kolom, terus yang ini juga jadi 1 kolom. Gitu teman-teman. Jadi ini tuh tergantung kita aturnya di sini. Misalkan kalau pas semua mau jadi 2 kolom juga bisa. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ya sekian aja dulu untuk penjelasan tentang grid.
Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau ada yang belum mengerti, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, mungkin sekian dulu aja. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.